Cyclist in Novel Me, karya Ikma Bai. Nah, dalam novel ini menceritakan seorang gadis buta tanpa talenta, yaitu Pelangi. Dia adalah gadis buta yang berusia 17 tahun, di usia yang seharusnya sudah masuk ke jenjang SMA, kini harus menerima nasibnya yang tak berpendidikan. Dengan keterbatasan ekonomi keluarganya, membuat Pelangi harus membantu ibunya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang menganggapnya sebagai wanita yang hitam, gempal, jelek, kumuh, miskin, dan buta. Ibunya hanyalah ART di rumah salah satu anggota DPR. Ibu dan anaknya selalu mendapatkan cacian dari langit, yaitu anak dari pemilik rumah. Di suatu hari, Pelangi tidak sengaja bertemu dengan Laskar. Laskar adalah sahabat dari Langit. Awal mulanya Langit tidak mengetahui bahwa Laskar sudah pernah bertemu dengan Pelangi. Laskar sangat ingin berteman dengan Pelangi karena pandangan pertamanya yang melihat senyuman manis dari Pelangi saat mereka bertemu di pinggiran jalan penyeberangan. Dari sanalah awal mula Laskar dan Pelangi bertemu saat Pelangi disuruh Langit untuk membelikannya es kelapa muda. Awal mula mereka bertemu saat Laskar menolong Pelangi yang ingin menyeberang. Pandangan pertama Laskar membuat dia merasa senang saat bertemu dengan Pelangi. Pelangi berpikir bahwa baru ada orang pertama yang ingin menolong dia saat menyeberangi jalan. Sesampai di rumah majikannya, Langit pun memaki Pelangi hingga berbicara kasar. Karena dia berkata, "Kok lama banget sih beli es yang gue mau?" Dari dulu hingga sekarang Langit sangatlah membenci si Pelangi. Pelangi pun tahu dia hanyalah gadis buta yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Nah, suatu hari kan, rumah majikannya Pelangi mengadakan makan malam keluarga. Pelangi pastinya bantu ibunya untuk potong-potong sayur dong, untuk dimasak pada malam hari itu. Setelah membantu ibunya, tiba-tiba Langit datang dan meminta Pelangi untuk membelikannya 3 buah spidol. Setelah beli dan pulang ke rumah, Langit pun kembali memarahi dan memaki si Pelangi karena salah membeli warna dan uang kembaliannya jatuh di jalan, diakibatkan oleh saku celana Pelangi bolong. Lalu Pelangi berusaha menjelaskan pun Langit tidak percaya dan menuduhnya menyolong duit kembalian hingga mengucapkan kata bodoh. Pelangi sangat sedih dan mengakui bahwa dirinya memang bodoh. Ia berkata, andai kecelakaan waktu itu tidak terjadi, pasti tidak akan hidup sesulit ini karena mencari uang. Pada keesokan harinya, Langit kembali bersekolah dan bertemu dengan ketiga sahabatnya, yaitu ada Laskar, Edo, dan Wawan. Mereka bertiga selalu dihukum karena selalu berbuat ulah. Begitulah kehidupan mereka bertiga yang berlatar belakang yang berbeda. Langit anak seorang DPR. Laskar merupakan anak seorang CEO pengusaha properti. Wawan memiliki ayah seorang polisi dan Edo adalah anak seorang dosen. Sekolah SMA Praja memang sekolah penghuni anak para petinggi. Tak heran jika sifat mereka memiliki sifat yang nakal, pemberontak karena hidupnya selalu dimanjain. Hari di mana Pelangi dan Laskar kembali bertemu. Saat di rumah Langit ketika Langit menyuruh Pelangi untuk membelikannya es kelapa muda untuk sahabat-sahabatnya. Ketika bertemu, Laskar kayak diejek-ejek gitu deh sama teman-temannya karena mau berteman dengan Pelangi yang merupakan anak pembantu di rumah Langit. Tetapi Laskar tidak memperdulikan itu, dia tetap ingin berteman dengan Pelangi. Besok paginya, Pelangi memberitahukan Santi, yaitu mamanya Langit, bahwa ibunya tidak bisa masuk kerja karena sakit. Karena berempati dan merasa kasihan, Santi pun menyuruh anaknya Langit untuk segera mengantarkan bekal untuk ibunya Pelangi. Dengan terpaksa pun Langit mengantarkannya ke rumah Pelangi. Sesampainya Langit ke rumah Pelangi, Pelangi pun mencoba untuk meminta tolong kepada Langit untuk segera membelikan obat untuk ibunya karena ibunya sedang sakit. Langit pun lagi-lagi membentak dan mengatakan, "Lo kira gue pembantu dan pergi begitu saja?" Dalam perjalanan sekolah, Langit terus memikirkan Pelangi. Akhirnya dia membelikan obat untuk ibunya Pelangi dan memberikannya kepada Pelangi. Hingga sesampai sekolah, dia dikenakan hukum oleh gurunya karena terlambat. Ketiga sahabatnya ingin kembali ke rumah Langit untuk bersantai-santai. Sesampai di rumah Langit, Laskar kembali bertemu dengan Pelangi
yang sedang sibuk-sibuk masak gitulah untuk si Langit. Namun Langit menolak dan mengatakan bahwa dia sudah pesan makanan di luar. Hingga Laskar juga mengajak Pelangi untuk bergabung pada makan malam hari itu. Namun Pelangi berkata bahwa dia ingin segera pulang ke rumah karena ibunya yang sedang sakit. Sehingga Laskar juga ikut ke rumah Pelangi untuk memberikan makanan yang tadi untuk ibunya si Pelangi. Sejak kenal dan menjadi dekat dengan Laskar, Pelangi merasa dirinya memiliki seorang teman yang ada di sampingnya. Dia merasa hidupnya benar-benar hidup karena dianggap ada dan tidak merasa dilecehkan karena memiliki keterbatasan. Kebaikan Laskar tak akan Pelangi lupakan. Laskar telah memberikan warna hidup kepada Pelangi, hingga akhirnya mereka pun menjadi teman baik. Nah, kesimpulan dari novel ini adalah dalam hidup ini tentu kita sering bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari segi penampilan yang tentu saja berbeda-beda. Entah itu dari segi fisik kita, pakaian, gaya rambut, hingga sikap dan cara berbicara kita. Ketika kita melihat hal itu semua, kita diwajibkan untuk menyikapi dengan baik dan bijak. Jangan sampai kita langsung ngejudge orang tersebut. Jadi jangan sampai kita menilai seseorang itu dari luarnya saja. Kamu tak akan pernah tahu isi hati seseorang tersebut. Namun kita harus menilai seseorang itu dari hatinya. Pertemanan yang tulus tak akan pernah memandang fisik ataupun derajat kita. Hingga kita berucap saja harus berbicara dengan santun. Karena kebanyakan orang akan menilai kualitas dirimu dari apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu lakukan. Jadi don't judge a book by its cover. Sekian, saya Sally Alfila mengucapkan terima kasih. See you next time.